Assalamualaikum sahabat Gudang Cerita. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, setelah 5 tahun pernikahan yang tampak sempurna, seorang istri menemukan kenyataan pahit. Suami yang setiap malam pamit bertemu teman, ternyata justru berpesta dengan sesama pria. Ia tidak hanya dikhianati, tapi tubuhnya pun mulai rusak. Perlahan terinfeksi penyakit yang ia sendiri tak mengerti asalnya. Luka batin, tubuh terancam, dan rahasia kelam sang suami terbongkar di malam paling mengerikan dalam hidupnya. Apa yang sebenarnya disembunyikan suami itu? Bagaimana sang istri bertahan di tengah kehancuran? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Namaku Dilla. 5 tahun sudah aku menjalani rumah tangga bersama Rangga, pria yang dulu kupikir adalah takdir terbaikku. Kami menikah dengan pesta sederhana, tinggal di rumah kecil pemberian orang tuaku, dan perlahan menata hidup. Rangga bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta. Gajinya cukup. Rumah tangga kami dari luar tampak normal. Bahkan terlalu normal. Tapi sejak awal pernikahan, ada yang aneh. Rangga jarang menyentuhku. Bahkan dalam bulan madu pun, kami hanya tidur berdampingan. Awalnya aku berpikir, mungkin dia lelah. Aku wanita sabar. Aku tak ingin menuntut berlebihan. Tapi setelah 5 tahun menikah, aku bisa menghitung dengan jari berapa kali dia menyentuhku sebagai suami. Setiap aku tanya, dia selalu punya alasan. Lelah, stres kerja, banyak deadline, sakit kepala. Bahkan dia pernah bilang sedang puasa sunnah. Tapi saat aku coba mendekat dan merayunya dengan lembut, dia malah menghindar. Sayang, aku nggak ingin menyakitimu. Nanti aja ya, katanya sambil mencium keningku dan berpaling tidur. Semakin lama, aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Rangga juga sering pergi malam-malam. Katanya ada pertemuan teman SMA, kadang meeting komunitas alumni, kadang acara keluarga yang katanya tidak bisa aku ikut. Anehnya, tidak pernah sekalipun aku diajak. Bahkan aku tidak kenal satupun dari orang-orang yang katanya sering dia temui. Awalnya aku mencoba percaya. Tapi lama-lama, ada perasaan aneh yang terus menghantui. Sampai suatu malam di hari Sabtu, dia berpakaian rapi. Wangi. Baju baru. Katanya akan bertemu klien. Tapi klien di malam minggu? Naluriku sebagai istri bicara lain. Ada yang dia sembunyikan. Aku memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Dengan menyewa ojek online, aku ikuti dari kejauhan. Mobil Rangga masuk ke kawasan kota yang cukup elit. Tapi bukan kantor. Bukan restoran keluarga. Bukan pula hotel bisnis. Melainkan lounge khusus pria. Aku turun diam-diam. Berdiri gemetar di balik tiang. Mataku membelalak saat melihat Rangga turun dari mobil. Lalu menghampiri seorang pria tinggi berambut cepah. Mereka saling tersenyum. Lalu berpelukan erat. Sang pria mencium pipi Rangga. Dan Rangga tertawa kecil, seperti merasa nyaman. Aku membekap mulutku sendiri. Air mata menetes tanpa bisa kucegah. Lalu mereka masuk bersama ke dalam sebuah ruangan yang dijaga oleh petugas. Tidak ada wanita di sana. Hanya pria. Dan semuanya tampak terlalu dekat satu sama lain. Aku ingin pingsan. Jantungku berdetak tak karuan. Selama ini aku dibohongi. Selama ini aku tinggal bersama suami yang ternyata menyimpan dunia lain. Dunia yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku kembali ke rumah malam itu dengan tubuh gemetar. Aku muntah. Menangis. Dan seluruh tubuhku seperti dililit rasa jijik, marah, takut, dan hancur. Tapi ini baru permulaan dari neraka yang akan aku jalani. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Jalanan lengang, tapi pikiranku riuh. Gambar demi gambar yang baru saja kulihat, berulang dalam kepalaku seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku tak pernah membayangkan bahwa seorang lelaki seperti Rangga, suamiku, yang selama ini kuanggap sebagai pria saleh, ternyata menyimpan rahasia yang begitu kelam. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk kamar mandi. Ku berbasuh mukaku berulang kali. Airnya dingin. Tapi dadaku terasa panas. Tanganku menggigil saat menyentuh cermin. Di balik kaca itu,
Ada wajah perempuan yang terlalu sabar, terlalu percaya, terlalu mudah dibodohi atas nama cinta. Aku terduduk di lantai, meringkuk sambil memeluk lutut. Isak tangis keluar tanpa bisa kutahan lagi. Hatiku hancur. Bagaimana bisa selama ini aku tidur dengan lelaki yang ternyata menyukai sesama jenis? Bagaimana bisa aku hidup bertahun-tahun dengannya tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Dari awal aku memang sering curiga. Tapi setiap kecurigaan selalu berhasil dia redam dengan senyum dan kata-kata manis. Dia tak pernah kasar. Dia tak pernah berteriak. Justru sikapnya terlalu halus, terlalu lembut, terlalu sempurna untuk seorang suami. Dan kini aku tahu kenapa. Esok paginya, aku tak bicara padanya. Saat dia pulang subuh dan rebahan di sampingku, aku hanya berpura-pura tidur. Nafasnya teratur. Wajahnya tenang. Seakan tak terjadi apa-apa. Padahal baru beberapa jam lalu, aku melihatnya memeluk pria lain dan masuk ke tempat tertutup bersama pria-pria yang saling bersentuhan. Aku ingin berteriak, ingin menampar, ingin memakinya. Tapi aku takut. Takut kebenaran itu benar-benar keluar dari mulutnya. Aku bangkit lebih pagi dari biasanya. Menyiapkan sarapan seadanya. Tak banyak bicara. Dan dia hanya diam. Seolah sudah tahu bahwa aku mulai melihat celah dalam dinding kebohongannya. Hari-hari setelahnya, aku mulai memperhatikan semua gerak-geriknya. Dan semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Dia sering menghapus pesan di ponselnya. Kadang mengunci pintu kamar mandi dan mandi sangat lama. Aku pernah coba mengendap saat dia menelepon seseorang. Tapi dia cepat-cepat memutuskan sambungan begitu sadar aku mendekat. Sampai suatu malam, aku berhasil membobol pola kunci handphonenya saat dia tertidur. Dengan jari gemetar, aku buka galeri tersembunyinya. Dan di sana, hatiku benar-benar remuk. Ada banyak foto pria. Selfie vulgar. Ada chat yang penuh kata-kata mesra. Bukan dengan wanita, tapi pria. Ada undangan ke sebuah villa dengan teman-temannya. Dan yang paling menyayat hati, aku menemukan folder yang berisi rekaman video. Video pesta di sebuah ruangan gelap, penuh lelaki dewasa yang saling meraba dan tertawa sambil mabuk. Tanganku gemetar. Aku tak sanggup menonton lebih dari beberapa detik. Seketika itu juga, tubuhku seperti kotor. Aku merasa jijik. Merasa dibohongi. Merasa dipermainkan. Air mata mengalir tanpa suara. Aku menahan tangis agar tidak membangunkannya. Aku masuk kamar mandi, dan menggosok tubuhku berulang-ulang dengan sabun. Aku menangis di lantai kamar mandi sampai fajar menyingsing. Besoknya aku pergi ke dokter. Bukan karena demam, tapi karena aku mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhku. Di bagian kewanitaanku, ada rasa perih yang tak biasa. Rasa gatal, panas, dan nyeri seperti luka yang tak kunjung sembuh. Dokter memeriksaku. Dan setelah beberapa tes, aku diminta kembali beberapa hari kemudian. Hari itu, aku duduk di bangku klinik sendirian. Dokter wanita itu duduk di hadapanku. Wajahnya serius. Tangannya memegang hasil lab. "Maaf, Bu Dilla," katanya pelan. "Tapi dari hasil tes ini, Ibu mengalami infeksi yang cukup serius. Ada kemungkinan tertular dari pasangan, karena virus ini umumnya menyebar lewat hubungan intim yang tidak steril." Dunia seperti berhenti berputar. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku ingin menyangkal. Tapi aku tahu. Aku tahu dari siapa aku tertular. "Apa saya terkena penyakit kelamin?" tanyaku pelan. Dokter itu diam sejenak. Lalu mengangguk pelan. "Virusnya masih dalam tahap awal. Tapi Ibu harus segera ditangani. Dan mohon maaf, Ibu sebaiknya bicara jujur dengan suami." Aku keluar dari ruangan itu dengan tubuh lemas. Jalan kaki seperti melayang. Aku memegang pagar luar klinik, berusaha menahan tubuh agar tidak jatuh. Hatiku hancur berkeping-keping. Suamiku tak hanya menyembunyikan orientasi seksualnya, tapi juga membawa penyakit ke dalam tubuhku. Tubuh yang selama ini kujaga. Tubuh yang selama 5 tahun hampir tak disentuh. Kini justru terluka oleh sentuhan kotornya. Aku pulang ke rumah dengan napas berat. Sesampainya di kamar, Rangga sedang duduk di tepi ranjang, memainkan ponsel. "Aku sudah tahu semuanya," kataku lirih. Dia menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Wajahnya tegang.
Aku lemparkan hasil tes ke atas kasur. Kertas itu terbang lalu jatuh di dekatnya. Dia mengambilnya perlahan, membaca, lalu menatapku dengan wajah pucat. "Apa ini dari dokter?" Suaranya serak. Aku mengangguk. "Kamu tahu dari mana aku dapat ini?" "Dari kamu, Rangga." Dari suami yang ternyata lebih mencintai pria lain. Dia membuka mulut, hendak bicara, tapi tak ada kata keluar. "Aku melihat kalian malam itu," lanjutku. "Di lounge itu. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Pelukan kalian. Ciuman kalian. Dan sekarang aku dapat hadiah penyakit ini." Rangga memejamkan mata. Napasnya memburu. Tapi dia tidak membantah. Tak ada lagi kebohongan yang bisa dia ucapkan. Semua sudah terbuka. "Aku mohon maaf," katanya lirih. "Aku mencoba melawan ini. Aku ingin berubah. Tapi, aku gagal. Aku takut mengaku sejak awal." Aku tertawa kecil. Tawa pahit. "Kau takut? Lalu aku harus bagaimana?" "Aku sakit, Rangga. Aku sakit bukan hanya di badan, tapi di hati. Di jiwa. Kau tega mempermainkanku selama 5 tahun." Dia mencoba mendekat. Tapi aku mundur. "Jangan sentuh aku lagi." Malam itu, aku tidur sendirian di ruang tamu. Tangis tak henti mengalir. Dadaku sesak. Kepalaku sakit. Tapi lebih dari semua itu, hatiku seperti terkoyak oleh tangan orang yang paling aku percaya. Aku tak tahu harus bagaimana. Apakah harus bercerai? Apakah harus bertahan demi nama keluarga? Atau meninggalkannya dan mengobati semua luka ini sendirian? Tapi satu hal yang pasti, malam itu aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Dan masa lalu yang kuanggap penuh cinta, ternyata hanya ilusi belaka. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Pagi datang dengan tubuh lelah dan mata sembab. Aku bangun, bukan karena ingin, tapi karena harus. Rumah ini terasa seperti penjara, dan Rangga, lelaki yang selama ini kupanggil suami, kini terasa seperti orang asing yang menumpang di kehidupanku. Dia tak lagi bicara banyak. Hanya memandangi wajahku dari jauh, seperti seseorang yang tahu dirinya telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Tapi bagiku, semua itu sudah terlambat. Kata maaf yang ia ucapkan malam itu, tak cukup menyeka luka yang dia tanamkan begitu dalam. Aku mengurung diri, menghindari tatapan tetangga, bahkan keluargaku sendiri. Aku malu. Aku jijik. Aku takut. Bukan karena aib Rangga, tapi karena aku sendiri mulai kehilangan arah. Di tubuhku, penyakit yang ia bawa mulai menunjukkan dampaknya. Di hatiku, rasa percaya mulai mati perlahan-lahan. Setiap hari aku ke klinik untuk perawatan. Sendirian. Kadang aku pulang dengan langkah tertatih. Tapi Rangga hanya melihat dari jendela. Tak satu kali pun dia menawarkan diri untuk mengantar. Mungkin dia merasa tak layak. Mungkin dia tahu, kehadirannya justru membuat lukaku semakin dalam. Suatu hari, saat aku duduk di ruang tunggu rumah sakit, seorang wanita tua duduk di sampingku. Rambutnya sudah beruban, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam menatapku. "Kamu sakit dalamnya, Nak?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh, mencoba tersenyum. "Sedikit, Bu." Kadang luka yang tak terlihat lebih perih daripada luka yang berdarah. Aku hanya mengangguk. Tak sanggup menjawab. "Jangan simpan sendiri lukamu. Kalau kamu simpan, dia akan jadi racun. Pelan-pelan, kamu bisa mati bukan di tubuh, tapi di jiwa." Kalimat itu menancap di dadaku. Aku pulang dengan dada sesak, tapi juga dengan satu keberanian baru. Malam itu, aku memberanikan diri menelepon orang tuaku. Meski suara gemetar, aku ceritakan sebagian kebenaran. Ibu menangis. Ayah terdiam lama. Tapi akhirnya mereka memintaku pulang. "Bawa saja semua barangmu, Le. Rumah ini terbuka buatmu kapanpun," kata ayah dengan suara serak. Tapi aku belum siap pulang. Aku masih harus menyelesaikan pengobatanku. Aku masih harus mencari kekuatan untuk berdiri sendiri. Jadi untuk sementara waktu, aku tetap di rumah ini. Rumah yang dulunya hangat, tapi kini hanya dinding kosong yang menyimpan kenangan palsu. Seminggu kemudian,
Aku memberanikan diri bicara pada Rangga. Aku ingin menutup semuanya. Aku ingin keluar dari neraka ini. Aku akan menggugat cerai, kataku pelan. Rangga menunduk. Aku sudah menduganya. Kau bisa teruskan hidupmu dengan mereka. Tapi jangan pernah datang lagi ke hidupku. Jangan pernah mencoba menjelaskan apapun. Cukup. Dia mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak peduli. Luka yang dia tinggalkan terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan air mata. Proses perceraian berjalan cepat, karena kami tidak memiliki anak. Aku memilih tidak menuntut apapun. Rumah ini kutinggalkan. Mobil kuberikan padanya. Aku hanya ingin bebas dari semua kenangan pahit bersamanya. Setelah resmi bercerai, aku pindah ke rumah orang tuaku di pinggiran kota. Rumah sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Tapi justru di sana aku merasa lebih tenang. Aku mulai menata ulang hidupku. Memulai pengobatan rutin di rumah sakit daerah, dan membuka kembali buku-buku lama yang dulu kutinggalkan. Aku mulai menulis tentang luka, tentang kebohongan, tentang pernikahan yang hanya ilusi. Tulisan-tulisan itu kuposting di blog pribadi. Tanpa nama, tanpa foto. Tapi banyak yang membaca. Banyak yang mengirim pesan. Ternyata aku tak sendiri. Ternyata ada banyak perempuan di luar sana yang mengalami nasib serupa. Menikah dengan pria yang berpura-pura mencintai mereka, hanya untuk menutupi orientasi yang sesungguhnya. Beberapa sudah cerai. Beberapa masih bertahan. Beberapa malah lebih parah, tertular penyakit berat yang membuat hidup mereka terguncang. Salah satu pesan datang dari seorang ibu muda bernama Dita. Dia bercerita bahwa suaminya sering meeting, tapi dia pernah melihat sang suami bermesraan dengan pria lain di tempat fitness. Dia takut bicara, takut dibilang gila, takut keluarga tidak percaya. Aku membalas pesannya dengan kalimat singkat. Kau tidak gila. Kau hanya harus percaya bahwa dirimu layak dicintai dengan cara yang benar. Pesan-pesan itu menjadi semacam terapi bagiku. Membaca kisah mereka membuatku sadar. Aku bukan korban satu-satunya. Tapi aku punya pilihan. Bertahan dalam kepahitan, atau keluar dan menyelamatkan hidupku sendiri. Suatu malam, aku duduk di beranda rumah orang tua, memandang langit yang penuh bintang. Udara dingin menembus kulit. Tapi hatiku tak sedingin dulu. Aku merasa sedikit lebih hangat. Mungkin karena aku tahu, aku sudah mengambil langkah benar. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Kupikir spam, tapi ada rasa penasaran. Lalu kuangkat. Assalamualaikum. Dilla? Suara itu langsung membuat tubuhku kaku. Aku mengenalnya. Suara itu milik Rangga. Ada apa? Tanyaku cepat. Aku tahu aku tidak pantas bicara lagi. Tapi, aku cuma ingin bilang, aku sudah menyerahkan diriku untuk terapi. Aku juga sudah cerita ke keluargaku. Mereka hancur. Tapi mereka tetap menerimaku. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma ingin bilang, kamu adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus mencintaiku. Aku diam. Tak tahu harus marah atau menangis. Maafkan aku, untuk semuanya, ucapnya lagi, lirih. Lalu sambungan terputus. Malam itu, aku menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya aku merasa benar-benar dilepaskan. Aku tahu hidupku akan berbeda sekarang. Tapi aku juga tahu, aku lebih kuat dari yang aku kira. Beberapa bulan kemudian, aku dinyatakan pulih dari infeksi. Dokter bilang tubuhku merespons baik pengobatan. Aku bersujud syukur. Dalam hatiku, aku hanya bisa berkata, terima kasih ya Allah. Engkau masih menjaga aku, meski aku dulu buta dan dikhianati. Di hari ulang tahunku yang ke-32, aku menerima undangan dari sebuah komunitas perempuan korban penipuan dalam rumah tangga. Mereka ingin aku jadi pembicara. Awalnya aku ragu. Tapi setelah membaca kisah mereka, aku tahu, aku harus bicara. Hari itu, aku berdiri di depan puluhan perempuan. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang menangis, ada yang hanya menunduk. Tapi di mata mereka, aku melihat satu hal yang sama. Luka. Luka yang tak terlihat. Luka yang disembunyikan di balik senyum. Namaku Dilla. Kataku.
Aku pernah dicintai oleh lelaki yang tidak pernah mencintaiku. Tapi aku memilih untuk bertahan hidup, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Dan semua orang berdiri. Tepuk tangan bergema. Air mata mengalir. Aku tahu hidupku belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku siap melangkah tanpa rasa takut. Langit sore mendung kelabu saat aku duduk di sudut kecil perpustakaan umum kota. Di tanganku, sebuah buku tua tentang penyembuhan luka batin. Aku tak sepenuhnya membaca, hanya memandangi halaman tanpa makna. Sejak acara komunitas itu, pikiranku terus dipenuhi kenangan. Tentang Rangga. Tentang 5 tahun penuh luka. Tentang tubuhku yang dipaksa menerima aib yang tak pernah kuminta. Kadang aku masih mimpi buruk. Tubuhku menggigil, teringat wajah pria-pria asing dalam ponsel Rangga. Tapi saat bangun, aku sadar, aku sudah bebas. Aku hanya harus menyembuhkan jiwa ini perlahan. Petir menyambar. Hujan turun dengan deras. Aku memandang keluar jendela kaca, menikmati irama alam yang jatuh membasahi kota. Tapi tiba-tiba, seseorang membuka pintu perpustakaan dengan tergesa. Pakaian pria itu basah kuyup. Matanya mencari tempat duduk. Dia memilih bangku kosong di depanku. Aku tak memperhatikannya terlalu lama. Tapi dari balik helaian jilbabku, aku sempat menatap wajahnya sekilas. Wajah asing. Tapi ada keteduhan di sana. Matanya lembut. Dan anehnya, dia tampak familiar. Beberapa menit berlalu. Hujan tak juga reda. Tiba-tiba buku yang kupegang jatuh ke lantai. Saat aku membungkuk untuk mengambilnya, pria itu juga bergerak bersamaan. Tangan kami bertemu di atas buku. Kami saling menatap. Aku langsung menarik tangan. Maaf. Tidak apa-apa, Mbak, katanya sopan. Aku mengangguk. Tapi jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Pria itu tersenyum. Lalu kembali duduk sambil mengeringkan kacamatanya. Aku pernah baca buku itu juga. Bagus, katanya. Aku menoleh pelan. Iya, tapi agak berat bahasanya. Dia mengangguk. Memang. Tapi kadang bahasa yang berat justru menyentuh lebih dalam. Aku terdiam. Dia juga. Hanya suara hujan yang menjadi latar. Beberapa menit kemudian, dia berdiri. Mengambil sebuah buku motivasi dari rak, lalu duduk kembali. Nama saya Wira, katanya sambil tersenyum. Aku terkejut. Tapi menjawab singkat, Dilla. Salam kenal, Dilla. Itu percakapan pertama kami. Aneh memang. Tapi di tengah luka yang belum sembuh, aku justru merasa hangat berbicara dengan pria asing di hari hujan. Keesokan harinya, aku kembali ke perpustakaan. Tanpa sengaja. Atau mungkin hatiku sengaja membawaku ke sana. Dan, dia ada di sana lagi. Duduk di bangku yang sama. Membaca buku yang berbeda. Tapi tetap dengan wajah tenang dan senyum ringan. Sejak saat itu, kami sering bertemu. Kadang hanya saling menyapa. Kadang bicara tentang buku. Kadang diam tapi nyaman. Aku mulai tahu sedikit tentang Wira. Dia duda tanpa anak. Istrinya meninggal karena kecelakaan 4 tahun lalu. Sejak itu dia lebih banyak menulis, membaca, dan mengisi waktu dengan mengajar anak-anak yatim. Kenapa kamu suka membaca buku sedih? Tanyanya suatu hari. Aku terdiam. Karena aku juga sedang sedih. Dia tak bertanya lebih. Hanya menatapku sejenak lalu berkata, kalau suatu saat ingin cerita, aku pendengar yang baik. Aku tak langsung membalas. Tapi dalam hati, aku mulai percaya. Allah mungkin sedang mengirimkan seseorang untuk menenangkanku. Seminggu kemudian, Wira mengirim pesan lewat komunitas literasi. Besok aku mau isi pelatihan di taman baca anak-anak. Mau ikut? Aku ragu. Tapi aku butuh udara baru. Hari itu, aku datang ke taman baca sederhana di pinggir kota. Bangunannya dari kayu. Buku-bukunya sudah usang. Tapi suara tawa anak-anak membuat tempat itu terasa hidup. Wira duduk di tengah lingkaran anak-anak, membacakan dongeng dengan suara pelan tapi penuh ekspresi. Aku berdiri di sudut, memperhatikannya dari jauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku tenang. Wira tak mencoba mendekat terlalu cepat. Dia hanya hadir, dengan cara yang tak membuatku takut. Selesai acara,
Dia menghampiriku. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Aku yang terima kasih. Aku belum pernah merasa setenang ini." Dia menatapku. "Kalau kamu tenang di sini, datanglah kapan saja." Hari-hari berikutnya, aku mulai sering ke taman baca itu. Membantu mengatur buku, mendongeng, mengajar membaca. Anak-anak menyukaiku. Dan aku menyukai suara tawa mereka. Perlahan, luka hatiku mulai sembuh. Suatu sore, Wira duduk bersamaku di bawah pohon besar. "Aku ingin tahu tentang masa lalu kamu, Dilla," katanya pelan. Aku menghela napas. Lalu bercerita. Tentang Rangga. Tentang kebohongan. Tentang luka. Tentang penyakit yang hampir merenggut hidupku. Wira mendengarkan tanpa menyela. Matanya tak pernah meninggalkan wajahku. Saat aku selesai bercerita, dia hanya mengangguk. "Kamu perempuan yang sangat kuat," katanya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hanya mencoba bertahan." "Kau lebih dari bertahan. Kau menyelamatkan dirimu sendiri." Kalimat itu menancap di dadaku. Aku belum pernah mendengar kalimat seindah itu dari siapapun sebelumnya. Hari itu, aku pulang dengan perasaan berbeda. Aku mulai berharap lagi. Beberapa minggu kemudian, Wira datang ke rumah orang tuaku. Bukan untuk melamar, bukan pula untuk menyatakan cinta, tapi untuk mengenal keluargaku. Ayah menatapnya tajam. Ibu lebih tenang. "Kamu tahu masa lalu Dilla?" tanya ayah. "Sudah," jawab Wira tegas. "Kamu tidak takut?" "Tidak. Saya justru kagum. Perempuan seperti Dilla tak layak disia-siakan." Ayah terdiam lama. Lalu mengangguk. Hari itu, aku sadar. Mungkin Allah sedang mengobati lukaku dengan cara yang tak pernah kuduga. Hari-hari bersamanya membuat hidupku kembali berwarna. Wira bukan pria sempurna, tapi sikapnya membuatku merasa aman. Ia tidak pernah menuntut. Tidak pernah menyudutkanku karena masa lalu. Ia hadir sebagai sahabat yang setia, sebagai lelaki yang tak banyak bicara tapi hangat dalam sikap. Tapi hidup tak selalu lurus. Bahkan ketika kita merasa mulai tenang, semesta kadang menggoyangnya untuk menguji keteguhan. Sore itu, saat kami sedang membersihkan rak buku di taman baca, seorang perempuan datang tergesa. Wajahnya terlihat panik. Dia memanggil salah satu anak yang sedang bermain, lalu matanya menangkapku dan Wira yang sedang duduk berdua. Dia mendekat. Usianya mungkin 40-an. Wajahnya familiar tapi aku tidak tahu dari mana. "Kamu Dilla?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu. Maaf, kita pernah kenal." Dia tak menjawab pertanyaanku, tapi malah menatap Wira dengan tajam. "Kamu belum bilang ke dia." Wira berdiri, wajahnya berubah serius. "Apa maksudnya?" tanyaku pelan. Dadaku mulai gelisah. Perempuan itu menatapku. Lalu berkata pelan, "Aku adik iparnya Wira. Istri Wira yang dulu, adikku." Dunia seperti berhenti sesaat. "Maaf, saya nggak tahu," kataku dengan suara nyaris tak terdengar. Wanita itu menghela napas panjang. "Saya hanya ingin bilang, adik saya dulu meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Ada luka dalam pernikahannya. Ada rahasia besar yang tidak semua orang tahu." Wira mencoba menenangkan. "Sudah, Sari. Ini bukan tempatnya." Tapi wanita itu tetap bicara. "Kamu tahu nggak, Dilla, kenapa Wira sampai sekarang belum punya anak? Kenapa dia terus-terusan hidup sendiri? Karena dia masih menyimpan luka yang besar. Karena dulu, adik saya meninggal dalam kondisi hancur hati. Karena dia tahu Wira menyukai laki-laki." Kata-kata itu menghantam dadaku seperti palu besar. Aku memandang Wira, berharap dia membantah. Tapi dia hanya diam. Tak berkata apa-apa. Aku melangkah mundur. Tubuhku gemetar. Kepalaku berputar. Semua kenangan tentang Rangga kembali berkelebat. Malam-malam penuh kebohongan. Rasa sakit yang belum sepenuhnya sembuh. Dan sekarang, apakah aku harus mengalaminya lagi? "Jawab, Wira, benar nggak itu?" Suaraku bergetar. Dia menunduk. Aku tidak bisa jawab saat ini. Air mataku jatuh begitu saja. Aku tak sanggup berdiri di sana. Aku berlari keluar taman baca.
Hujan turun. Lagi-lagi hujan jadi saksi kesedihanku. Aku pulang dalam kondisi kacau. Di kamar, aku menangis seperti dulu. Rasa takut menyergap seluruh tubuhku. Tidak. Aku tak sanggup mengulang luka yang sama. Aku tidak sanggup kembali mencintai pria yang menyimpan rahasia yang bisa menghancurkanku lagi. Esoknya, Wira mengirim pesan. Berkali-kali. Tapi tak satu pun kubalas. Sampai akhirnya dia berdiri di depan rumah, basah kuyup diterpa hujan sore. Ayah yang membukakan pintu. Ingin mengusirnya. Tapi ibu menahannya. Biarkan dia bicara, kata ibu pelan. Wira berdiri di ruang tamu, wajahnya penuh luka. Tapi dia tetap bicara tenang. Aku memang pernah menyukai laki-laki. Itu benar. Tapi itu masa lalu yang sangat gelap dalam hidupku. Aku mencoba sembuh. Aku menikah, berharap semua bisa berubah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Istri saya tahu. Dan kami menjalani pernikahan yang dingin selama 2 tahun. Ia menghela napas. Sampai akhirnya dia meninggal karena kecelakaan. Saat itu, kami sedang pisah rumah. Tapi saya tak pernah berhenti merasa bersalah. Aku duduk di balik pintu, mendengarkan semuanya dari jauh. Aku tahu Dilla pernah mengalami luka yang mirip. Dan aku bodoh karena tidak jujur dari awal. Aku hanya takut kehilangan dia, satu-satunya perempuan yang bisa membuatku merasa waras lagi. Hening. Ayah menatapnya dalam. Ibu menangis pelan. Lalu aku keluar dari balik pintu. Wira menatapku. Matanya basah. Aku tidak bisa bilang aku percaya begitu saja, Wira. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin mengulang luka yang sama. Dia mengangguk. Aku mengerti. Jika kamu memilih pergi, aku bisa terima. Tapi jika kamu mau memberi waktu, aku akan buktikan bahwa aku berbeda. Aku memejamkan mata. Menenangkan hatiku yang bergemuruh. Lalu berkata pelan, aku butuh waktu. Tapi jangan datang dulu. Biarkan aku memikirkan ini dengan jernih. Wira mengangguk. Lalu berjalan pergi dalam hujan. Tanpa memaksa. Tanpa menyalahkan. Selama beberapa hari, aku mengurung diri. Menimbang ulang semua yang pernah terjadi. Mengingat masa lalu, meraba luka lama yang mulai terbuka lagi. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Masa lalu memang menakutkan. Tapi aku juga punya hak untuk menilai masa depan dengan cara yang baru. Akhirnya, aku pergi ke taman baca. Wira tidak ada. Tapi anak-anak menyambutku dengan pelukan hangat. Mbak Dilla, Om Wira sakit, kata salah satu dari mereka. Hatiku langsung berdebar. Aku pulang dan membuka pesan terakhirnya. Ternyata dia memang sedang dirawat karena infeksi paru-paru yang kambuh. Aku segera ke rumah sakit. Di sana, aku melihat tubuhnya terbaring lemah. Wajahnya pucat. Tapi saat matanya membuka dan melihatku, dia tersenyum. Terima kasih. Sudah datang, bisiknya. Aku duduk di sampingnya. Menggenggam tangannya. Aku belum sepenuhnya percaya. Tapi aku tidak mau kamu bertarung sendirian. Dia menatapku dengan mata berkaca. Terima kasih, Dilla. Malam itu, aku tidak tidur. Aku berjaga di ruang rawat. Menatap lelaki yang hampir saja kuputuskan untuk kubenci. Tapi ternyata, hatiku tak bisa berbohong. Wira dirawat selama 5 hari di rumah sakit. Di sela-sela detik yang lambat, aku duduk di sampingnya. Kadang dalam diam. Kadang berbicara pelan. Tapi semakin hari, aku sadar aku tak lagi merasa takut. Ketakutanku dulu lahir dari luka. Tapi kini, ada ruang baru dalam hatiku. Ruang yang tak hanya bisa menampung rasa percaya, tapi juga memaafkan dan menerima masa lalu seseorang yang berani mengaku. Saat Wira diperbolehkan pulang, dia menatapku penuh haru. Aku mengantarnya ke mobil, dan sebelum pintu tertutup, dia berkata pelan, aku akan pelan-pelan buktikan bahwa aku bisa jadi lelaki yang layak kau pilih. Aku tak menjawab, hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Beberapa hari setelah itu, aku kembali ke taman baca. Anak-anak menyambut dengan riang. Mereka berlarian, memelukku, meminta dibacakan cerita. Aku duduk di tengah-tengah mereka, dan saat itulah Wira datang. Wajahnya lebih cerah, meski tubuhnya masih terlihat lemah.
Dia tidak langsung menghampiriku, tapi duduk di bangku belakang. Menatapku dari jauh, seakan tak ingin merusak ruang yang sedang kuisi. Sore itu, aku membacakan cerita tentang seorang gadis yang kehilangan keluarganya tapi bangkit dengan kekuatan dari dirinya sendiri. Anak-anak mendengarkan dengan serius. Tapi saat cerita selesai, salah satu anak kecil bertanya polos, "Bagdillah, nanti nikahnya sama Om Wira ya?" Seketika taman baca hening. Semua anak menoleh ke arah Wira, lalu menatapku bergantian. Aku tersenyum, tapi tak menjawab. Setelah acara selesai dan anak-anak pulang, aku duduk berdua dengan Wira di bangku kayu tua. "Kamu dengar tadi?" tanyaku. Dia mengangguk. "Dengar." Dan aku tidak berani berharap terlalu banyak. Aku menatapnya. "Kalau aku tanya sekarang, kamu siap untuk nikah dengan jujur? Tanpa menyimpan masa lalu? Siap membuka semua tanpa menyisakan serpihan kebohongan?" Dia menatap mataku, lalu berkata, "Aku tidak hanya siap, tapi memang itu yang selama ini aku harapkan. Menjalani hidup tanpa bayangan. Tanpa menyembunyikan bagian dari diriku." Aku menarik napas panjang. "Aku tidak minta kamu jadi orang sempurna. Aku hanya ingin lelaki yang bisa jujur, bisa setia, dan bisa memegang tangan ini saat aku jatuh." Wira menggenggam tanganku. Lembut, tapi tidak goyah. "Aku akan jadi itu, Dilla. Kalau kamu izinkan aku masuk dalam hidupmu, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk jadi seseorang yang kamu butuhkan." Air mata menetes dari sudut mataku. Tapi kali ini, bukan karena sakit, tapi karena harapan. Minggu berikutnya, Wira datang bersama keluarganya ke rumah orang tuaku. Ayah masih terlihat hati-hati, tapi ibu sudah mulai menerima. "Kami tidak punya banyak syarat," kata ayah saat itu. "Tapi satu hal yang kami minta, jangan lukai hati anak kami lagi. Dia sudah terlalu banyak menahan rasa." Wira menunduk hormat. "Insya Allah, saya akan jaga dia dengan seluruh tanggung jawab saya sebagai lelaki." Hari itu kami bertunangan. Sederhana. Tanpa pesta besar. Hanya keluarga dekat. Tapi ada rasa lega yang menenangkan. Seperti beban berat yang perlahan-lahan dilepaskan dari pundak. Beberapa minggu setelahnya, saat aku sedang membantu Wira membersihkan taman baca, dia menyerahkan sebuah buku tipis padaku. Sampulnya polos. Di dalamnya, tulisan tangan penuh coretan. "Apa ini?" "Jurnal terapi saya," jawabnya pelan. "Tentang masa lalu. Tentang kegagalan. Tentang bagaimana saya menolak diri sendiri selama bertahun-tahun." Aku membacanya malam itu. Lembar demi lembar. Tulisan-tulisan itu jujur. Bahkan terlalu jujur. Ada bagian yang membuat hatiku perih. Tapi juga ada bagian yang membuatku merasa, lelaki ini sudah benar-benar berjuang untuk berubah. Ada satu kalimat yang tak bisa kulupakan. Mencintai perempuan setelah pernah kehilangan arah, bukan tentang membuktikan kejantanan, tapi tentang menghargai seseorang yang berani memberi kesempatan kedua. Air mataku mengalir saat membaca itu. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, aku sudah memilih bukan hanya dengan hati, tapi dengan nurani. Hari pernikahan kami tiba pada akhir bulan. Aku mengenakan gaun sederhana warna krem muda. Tak ada pesta besar. Hanya akad di masjid kecil dekat rumah. Para anak-anak dari taman baca hadir, sambil membawa bunga kertas yang mereka buat sendiri. Saat Wira mengucap ijab kabul, suara tangis terdengar dari barisan belakang. Ibu menangis. Ayah menunduk dalam. Tapi aku tahu, mereka menangis bukan karena kehilangan anak perempuan, tapi karena akhirnya melihatku bahagia. Setelah akad selesai, kami duduk berdampingan di pelaminan kecil. Wira menggenggam tanganku. Matanya menatapku dalam. "Terima kasih. Sudah percaya," bisiknya. Aku tersenyum. "Terima kasih. Sudah berani berubah." Malam pertama pernikahan kami tak seperti yang dibayangkan banyak orang. Tidak penuh gairah, tapi penuh percakapan. Kami duduk berdua di beranda rumah, berbicara tentang masa depan, tentang taman baca, tentang impian, dan tentang bagaimana kami ingin membesarkan keluarga nanti. "Kalau nanti kita punya anak," kataku, "aku ingin mereka tumbuh bukan hanya dengan cinta, tapi juga kejujuran." Wira mengangguk.
dan keberanian. Keberanian untuk jujur pada dirinya sendiri dan menghargai pilihan orang lain. Malam itu, angin berhembus pelan. Langit terang penuh bintang. Dan untuk pertama kalinya, aku tidur dengan hati tenang, di sisi seorang lelaki yang memilih menjemput masa depannya dengan langkah jujur dan hati terbuka. 3 bulan setelah pernikahan kami, hidup mulai kembali terasa normal. Pagi hari aku membantu Wira di taman baca. Siang kadang kami mendatangi komunitas anak yatim. Malamnya, kami berbicara panjang di meja makan tentang banyak hal, dari impian kecil hingga rencana masa depan. Tapi seperti yang sering dikatakan orang, rumah tangga bukan soal 2 orang yang saling mencintai saja. Tapi juga tentang menghadapi luka-luka lama yang kadang belum benar-benar pulih. Dan luka itu mulai terasa lagi ketika satu pagi aku merasa tubuhku lemas. Mual. Sakit kepala. Aku pikir hanya kelelahan. Tapi 2 minggu kemudian, aku mulai curiga. Terlambat datang bulan. Badanku mulai lelah berlebihan. Aku memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan diam-diam. Pagi itu, saat Wira keluar ke warung membeli sarapan, aku masuk kamar mandi dengan tangan gemetar. 5 menit kemudian, garis merah itu muncul. 2. Jelas. Aku terduduk di lantai kamar mandi. Air mata menetes pelan. Aku hamil. Aku mengandung anak dari lelaki yang pernah membuatku ragu, namun kini menjadi satu-satunya sandaran hidup. Aku menyembunyikan kabar itu sehari penuh. Bukan karena takut, tapi aku ingin menyampaikan dengan cara yang tenang. Malamnya, setelah makan malam dan Wira sedang menyapu sisa nasi dari lantai, aku duduk di meja dengan alat tes di tanganku. Wira. Dia menoleh. Hom. Aku letakkan benda itu di meja. Ia mendekat. Melihat. Membeku. Matanya menatapku. Lalu alat itu. Lalu kembali ke wajahku. Ini serius. Aku mengangguk. Senyum tipis di bibirku. Aku positif hamil. Wira terduduk. Tangannya menutup mulutnya. Tapi air matanya langsung menetes. Dillah. Allah. Ia langsung mencium tanganku. Lama. Terima kasih. Terima kasih. Sayang. Kami berpelukan lama malam itu. Tak ada kata-kata. Hanya tangis bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelahnya, saat aku sedang lipat baju di kamar, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Sebuah handphone kecil di dalam laci lemari. Bukan ponsel yang biasa dipakai Wira. Warnanya hitam. Usang. Tapi hidup. Dengan gemetar, aku menyalakannya. Tak ada pola kunci. Langsung terbuka. Dan di sana, aku melihat pesan-pesan aneh. Chat lama dari kontak-kontak asing. Sebagian hilang, sebagian masih ada. Sebagian menggunakan bahasa yang biasa digunakan komunitas pria dewasa. Aku mulai sesak. Tanganku dingin. Aku coba telusuri lebih jauh. Pesan-pesan itu memang sudah lama. Sekitar 1 tahun lalu. Tapi isinya jelas. Beberapa foto tersimpan. Bukan foto mesra, tapi cukup untuk membuatku lemas. Saat Wira pulang, aku sudah duduk di ruang tamu. Handphone itu di tanganku. Air mataku sudah habis. Dia melihat wajahku, dan langsung tahu. Dari mana kamu temukan itu? Tanyanya pelan. Kenapa masih disimpan? Suaraku nyaris tak terdengar. Wira mendekat, duduk di depanku. Dia tak mencoba membela. Hanya menunduk. Itu handphone lama. Aku sudah tak pakai. Tapi aku belum punya keberanian untuk buang. Bukan karena aku ingin kembali. Tapi karena itu bagian dari hidupku yang paling gelap. Aku takut kalau aku buang. Aku lupa pernah separah itu. Lalu kenapa tidak jujur? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Karena aku takut kamu pergi. Aku berdiri. Aku sudah bertaruh seluruh hidupku padamu, Wira. Setelah semua yang aku lalui, kamu masih simpan benda itu? Masih simpan jejak dari luka yang hampir membunuhku dulu? Dia berdiri, menatapku penuh penyesalan. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi tolong jangan pikir aku masih seperti itu. Sejak aku memilih kamu, aku tak pernah menoleh ke belakang. Aku berjalan ke kamar. Mengunci pintu. Di dalam,
Aku menangis lagi. Bukan karena takut akan ditinggal, tapi karena aku merasa dikhianati oleh ketakutan Wira sendiri. Malam itu, aku tidur sendirian. Perutku yang mulai terasa berat, membuatku semakin sadar bahwa kini aku tak hanya membawa luka, tapi juga membawa kehidupan baru dalam tubuhku. Pagi harinya, Wira mengetuk pintu pelan. Boleh aku bicara? Aku tidak menjawab, tapi juga tidak menolak. Dia duduk di lantai depan pintu. Suaranya lirih. Waktu aku sembuh dari sakit, aku sempat ke psikolog. Salah satu terapinya adalah menyimpan sisa luka, agar aku tidak lupa pernah jatuh. Tapi aku salah. Aku harusnya membuang itu setelah kamu hadir. Aku hanya menatap lantai. Diam. Aku akan bakar handphone itu. Hari ini juga. Dan jika kamu mau, kita bisa ke psikolog bersama. Biar kamu tahu bahwa aku tak hanya berubah karena kamu, tapi karena aku sadar hidupku terlalu berharga untuk diisi kebohongan. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini tidak semata karena marah. Aku membuka pintu. Dia masih duduk di lantai. Wajahnya lelah. Tapi jujur. Jangan pernah ulangi ini lagi, kataku pelan. Dia mengangguk cepat. Tidak akan. Hari itu, kami ke tepi sungai. Di sana, Wira menyalakan api kecil. Ia buka handphone itu, satu persatu bagian dilepas, lalu dilempar ke api. Kami diam. Menonton simbol luka masa lalu itu lenyap bersama asap. Aku menggenggam tangannya. Masa lalu tidak harus selalu dibakar, Wira. Tapi kamu harus belajar melepaskannya sepenuh hati. Ia menatapku. Dengan kamu di sisiku, aku bisa. Beberapa bulan berikutnya, kehamilanku makin membesar. Kami rutin periksa kandungan. Setiap malam Wira mengusap perutku sambil berbicara pada janin kami. Nak, kamu harus jadi laki-laki jujur. Atau perempuan pemberani. Apapun kamu nanti, ayah akan jadi pelindungmu. Kadang aku masih takut. Tapi rasa takut itu pelan-pelan digantikan oleh harapan. Sebab meski manusia bisa berbohong, Allah tidak pernah salah menuliskan jalan pulang. 8 bulan kehamilanku berjalan dengan penuh rasa was-was, tapi juga harapan. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan hanya karena tubuhku yang makin besar, tapi karena seluruh beban hidupku juga ikut mengerucut di satu titik. Anak ini. Wira semakin perhatian. Setiap malam ia menyuapi buah, menyiapkan air hangat untuk kakiku, bahkan membacakan cerita sebelum tidur. Tapi yang paling sering ia lakukan adalah mengelus perutku sambil berbisik. Semoga kamu tumbuh jadi manusia yang utuh. Nak, tidak seperti ayahmu dulu. Kalimat itu selalu membuat mataku berkaca. Hari demi hari berlalu. Hingga satu malam, saat hujan turun deras, aku merasa nyeri yang tidak biasa. Perutku mengeras. Nafasku memburu. Air ketubanku pecah. Aku berteriak memanggil Wira, yang langsung panik dan membawa tas yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Kami meluncur ke rumah sakit dalam hujan deras. Jalanan sepi, tapi dalam hatiku penuh gelombang. Aku menggenggam tangan Wira sekuat tenaga. Sakit sekali. Aku menangis. Sabar, sayang. Ini hanya awal dari keajaiban. Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Rasa sakit datang bertubi-tubi. Tubuhku lemas. Tapi aku terus berjuang. Beberapa jam kemudian, tangis bayi pecah dari balik tirai. Suara paling jernih yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Perawat membawa bayi itu ke dadaku. Mataku belum bisa terbuka penuh, tapi aku melihat wajah kecil itu. Merah, lembut, dan penuh kehidupan. Laki-laki, Bu, kata bidan. Wira berdiri di sampingku. Matanya tak berhenti mengeluarkan air mata. Ayah dan ibu memberi nama siapa untuk bayi ini? Tanya suster. Wira menatapku. Aku mengangguk pelan. Namanya Ilham Syafran. Ilham, karena ia adalah ilham dari Allah untuk hidup yang lebih jujur dan benar. Dan Zafran, karena kami ingin ia tumbuh sebagai anak yang menang atas luka dan kesalahan orang tuanya. Hari-hari setelah itu berjalan cepat. Ilham tumbuh sehat. Pipinya bulat. Tangisnya keras. Tapi matanya teduh seperti mata ayahnya. Wira belajar mengganti popok, belajar menidurkan bayi,
bahkan belajar menyanyikan lagu Nina Bobo buatan sendiri. Ayah dulu nakal. Nak, tapi kamu jangan ikut-ikutan. Ya, ayah udah tobat, katanya suatu malam sambil menggendong Ilham. Aku tertawa kecil. Melihat dua laki-laki yang kini jadi duniamu, membuat luka-luka dulu terasa tak begitu menyakitkan. Tapi Allah selalu punya cara untuk menguji. Bahkan ketika kita merasa sudah sampai di puncak bahagia. Beberapa bulan setelah kelahiran Ilham, Wira jatuh sakit. Awalnya hanya demam. Lalu batuk tak kunjung reda. Lalu tiba-tiba tubuhnya lemas seperti dulu, saat infeksi paru-parunya kambuh. Kami membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan paru-parunya kembali terinfeksi. Tapi kali ini lebih parah. Harus dirawat intensif, kata dokter. Dan tolong dijaga agar tidak stres. Psikisnya juga penting. Aku mengangguk. Tapi dalam hati, aku mulai ketakutan. Tidak. Bukan sekarang. Bukan saat Ilham baru hadir di dunia. Wira dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Dan selama itu, aku bolak-balik antara rumah, taman baca, dan ruang perawatan. Tubuhku kelelahan, tapi aku tak pernah meninggalkannya sendiri. Suatu malam, saat aku tertidur di kursi samping ranjangnya, Wira menggenggam tanganku. Suaranya pelan. Kalau nanti aku gak ada, jaga Ilham baik-baik ya. Aku membuka mata. Jangan bicara seperti itu. Aku serius. Hidup ini misteri. Dilla. Aku gak mau pergi tanpa memastikan kamu kuat berdiri sendiri. Air mataku jatuh tanpa suara. Kamu gak akan pergi, Wira. Kamu harus lihat Ilham jalan pertama kali. Dengar dia panggil ayah. Kamu harus ajarin dia naik sepeda. Wira mengangguk lemah. Tapi wajahnya tetap tenang. Aku titip kalian. Kalau aku benar-benar pergi. Malam itu aku tak tidur. Aku peluk Wira. Aku bisikan ayat-ayat pelindung. Aku mohon pada Allah agar jangan ambil suamiku. Jangan ambil satu-satunya orang yang pernah memilihku meski aku penuh luka. 3 hari kemudian, kondisinya membaik. Dokter berkata infeksinya mulai reda. Tapi Wira tetap harus kontrol rutin dan tidak boleh terlalu lelah. Kami pulang dengan hati waspada, tapi juga penuh syukur. Wira tak lagi mengeluh. Ia menikmati setiap hari bersama Ilham. Kadang hanya duduk di teras sambil mendongeng. Kadang mengajak anakku bicara meski belum bisa menjawab. Dan di sanalah, saat senja, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga akan datang dalam hidupku. Wira menggenggam tanganku sambil berkata, "Kamu tahu, Dilla, aku dulu mengira aku tidak layak mencintai perempuan manapun. Karena orientasi lamaku. Karena masa laluku yang kelam. Tapi kamu buktikan bahwa cinta itu bukan soal masa lalu, tapi tentang siapa yang mau bertahan dan berubah." Aku menatapnya. Dan kamu tahu, Wira, aku juga mengira tidak akan bisa mencintai siapapun lagi setelah dikhianati. Tapi kamu buktikan bahwa masih ada laki-laki yang berani jujur, meski dengan risiko kehilangan. Kami menangis. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena sembuh. Hari itu, aku menuliskan semuanya di jurnal terakhirku. Dulu aku adalah istri dari lelaki yang menyukai lelaki lain, dan hampir mati karena luka batin dan penyakit. Kini, aku adalah ibu dari anak laki-laki yang lahir dari pernikahan penuh kejujuran, dan istri dari lelaki yang memilih melawan masa lalunya demi masa depan yang bersih. Aku menutup buku itu dengan senyum, lalu menatap langit. Terima kasih, ya Allah. Engkau tahu luka yang kubawa. Tapi engkau juga tahu bahwa di balik luka, ada harapan yang bisa tumbuh. Dan Ilham adalah harapan itu. 3 tahun berlalu sejak Ilham hadir dalam hidup kami. 3 tahun yang penuh pelajaran, tangis, tawa, dan tumbuh bersama. Wira berubah menjadi sosok ayah yang sangat penyabar. Ia mengantar Ilham ke taman bermain, membacakan dongeng tiap malam, bahkan mengajarkan anak kami berbicara dengan kata pertama yang keluar dari mulut kecilnya bukan ayah atau ibu, melainkan jujur. Kata itu yang paling sering Wira ucapkan di depan Ilham. Jujur ya, nak, dalam apapun. Kalau marah, bilang marah. Kalau takut, bilang takut. Kalau salah, minta maaf. Dan itu bukan sekadar omongan.
Wira benar-benar hidup dengan prinsip itu. Tak pernah sekalipun ia berbohong. Bahkan saat uang belanja kurang atau saat ia salah mengatur waktu, ia selalu berkata jujur. Namun tak ada yang tahu bahwa di tengah rumah tangga kami yang mulai tenang, masa lalu ternyata belum benar-benar melepaskan cengkeramannya. Pagi itu, kami sedang menyapu halaman saat seseorang mengetuk pintu rumah. Seorang wanita paruh baya, berjilbab merah tua, wajahnya tampak asing. Tapi ketika dia menyebutkan namanya, aku langsung tahu. Perempuan itu adalah ibu dari mantan suamiku, Rangga. Aku terdiam. Dia masuk dengan langkah pelan. Matanya tampak bengkak. Ia memandangku seperti seseorang yang sedang menyimpan beban besar. Maaf aku datang mendadak. Dilla, katanya pelan. Aku bawa kabar tentang Rangga. Aku hanya mengangguk. Jantungku berdetak lebih cepat. Rangga sakit. Sudah lama. Tapi dia tidak pernah mau bicara. Dan seminggu lalu, dia akhirnya jujur. Dia bilang dia ingin bertemu kamu, minta maaf sebelum terlambat. Aku memejamkan mata. Sejenak, dada ini kembali terbakar. Nama itu membawa begitu banyak luka. Tapi aku tahu, ini bukan tentang dendam. Ini tentang memberi kesempatan terakhir pada seseorang yang dulu pernah salah, dan kini ingin berpamitan. Hari itu, Wira mengantarku ke rumah sakit. Ia menggenggam tanganku sepanjang perjalanan, dan berkata pelan, jika kamu butuh bicara dari hati ke hati, aku tunggu di luar. Aku percaya kamu kuat. Di ruang perawatan itu, aku melihat tubuh yang begitu kurus dan lemah. Rambutnya rontok. Kulitnya pucat, tapi matanya masih sama. Mata lelaki yang dulu pernah membuatku percaya, dan kemudian menghancurkannya. Rangga menatapku. Senyumnya tipis. Dilla. Aku mendekat. Duduk di kursi sebelah ranjang. Kamu datang juga. Suaranya serak. Aku nggak layak. Aku diam. Menatapnya. Luka dalam hatiku seperti terbuka kembali. Tapi tidak setajam dulu. Kini yang tersisa hanya bekas luka yang sudah mengering. Aku dengar kamu sudah menikah lagi. Sama pria baik. Dan punya anak. Aku bersyukur. Dilla, kamu pantas bahagia. Air matanya jatuh. Aku mau minta maaf. Waktu itu aku takut. Aku pengecut. Aku pakai kamu buat nutupin kebohongan yang aku sendiri gak berani lawan. Mataku berkaca. Tapi aku kuatkan diri. Aku sudah maafkan kamu. Sejak lama, kataku pelan. Tapi aku juga berharap kamu memaafkan dirimu sendiri. Rangga menangis pelan. Tangannya menggenggam jemariku. Aku tahu hidupku gak lama lagi. Penyakit ini sudah menyebar. Tapi yang paling menyakitkan itu bukan tubuh yang sakit. Dilla. Tapi rasa bersalah yang gak pernah hilang tiap kali aku mengingat matamu waktu itu. Waktu kamu tahu siapa aku sebenarnya. Aku menggeleng. Aku tidak benci kamu, Rangga. Aku sudah tidak menyimpan amarah. Aku hanya berharap, kamu tidak bawa rasa bersalah itu sampai akhir. Karena Allah Maha Pemaaf, asal kita benar-benar bertobat. Ia menatapku, lalu tersenyum sambil terisak. Terima kasih, Dilla. Aku berdiri, meletakkan tanganku di dahinya. Lalu melangkah keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Di luar, Wira berdiri sambil menggendong Ilham. Aku berjalan menghampiri, lalu memeluk mereka berdua. Sudah selesai, bisikku. Wira mencium keningku. Kamu hebat. Hari-hari setelah itu berjalan dengan lebih ringan. Aku tidak tahu bagaimana akhir Rangga, tapi aku yakin, pertemuan kami adalah jawaban terakhir dari satu bab yang telah usai. Sebab hidup bukan tentang menutup masa lalu dengan membenci, tapi mengikhlaskannya agar kita bisa membuka lembaran baru dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, Wira mengajakku ke acara komunitas literasi nasional. Aku pikir kami hanya akan jadi peserta. Tapi ternyata, namaku disebut sebagai salah satu pembicara utama. Aku kaget. Tapi Wira tersenyum. Aku yang daftarkan. Karena aku tahu, cerita hidupmu layak didengar. Di atas panggung, aku berdiri dengan lutut gemetar. Tapi ketika aku melihat wajah Ilham dan Wira di antara para hadirin, keberanianku tumbuh. Namaku Dilla, kataku memulai.
Aku pernah jadi istri dari lelaki yang berbohong tentang siapa dirinya. Aku pernah tertular penyakit yang membuat tubuhku lemah. Aku pernah ingin mati karena merasa tidak berharga. Tapi hari ini aku berdiri di sini, sebagai perempuan yang selamat, karena aku memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup. Para penonton diam. Hanya terdengar helaan napas dan beberapa isak kecil. Dan hari ini, aku ingin bilang, jika kalian pernah merasa hancur, ingatlah bahwa Allah tidak menciptakan luka tanpa tujuan. Kadang, dari luka itu, kita bisa lahir kembali, sebagai manusia baru yang lebih kuat, lebih jujur, dan lebih mampu mencintai diri sendiri. Tepuk tangan bergema. Wira berdiri. Ilham bertepuk tangan kecil dengan senyum lebar. Malam itu, aku menulis kalimat terakhir di jurnal hidupku. Aku tak tahu apakah hidup akan selalu berjalan tenang. Tapi aku tahu, selama aku punya hati yang mau jujur, kaki yang mau melangkah, dan cinta yang mau tumbuh, aku akan baik-baik saja.